Juga saudara-saudara almarhum, keluarga istri almarhum, segenap para tokoh baik dari habaib maupun daripada kiai yang saya hormati, pejabat pemerintah yang juga hadir ada di sini yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda kepingin tahu nilai seseorang, maka lihatlah apa yang ditinggalkan setelah wafatnya. Kalau yang ditinggalkan itu adalah alat-alat musik, organ, gitar, berarti yang mati adalah ahli musik. Kalau yang ditinggalkan itu adalah sepatu sepak bola, sepatu olahraga, bola, kaos, maka berarti yang mati gemar bersepak bola. Kalau yang ditinggalkan masjid, yang ditinggalkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis khair, berarti yang mati ahlul khair insyaallah. Amin. Yang mati ahlul ilm. Hadhihi atharuna tadullu alaina fanzuru ba'dana ilal athar. Inilah peninggalanku itu adalah merupakan cermin dan tanda siapa aku. Karena itu lihatlah apa yang aku telah tinggalkan ketika aku sudah meninggalkan dunia ini. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di atas dunia ini dua hal yang paling penting sebelum mati, saudara. Kalau mati pasti nggak ada yang luput daripada kematian. Siapa sih yang nggak mati? Para nabi mati. Yang paling Allah cintai Nabi Muhammad juga meninggal, saudara. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun afa in taqamul khalidun. Raja-raja dulu juga mati. Siapa yang akan bisa menyelamatkan kita dari kematian? Pasukan yang mana? Senjata apa? Benteng apa yang bisa melindungi kita daripada al-maut kematian? Gak bisa. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti kamu akan dijemput dengan al-maut, kematian, sekalipun dalam benteng yang menjulang tinggi, saudara. Tapi sebelum mati itu ada dua hal yang paling penting. Pertama, sabur, bekal kita. Kalau kita mati, apa yang kita bawa? Emas berharga Pak di atas dunia, berlian juga berharga, duit, rupiah, dolar, rial juga berharga. Tapi kalau sudah mati nggak berharga. Emangnya butuh duit di kuburan, butuh emas, butuh berlian, nggak berharga. Baru kita akan tahu yang berharga sholat jamaah kita, bacaan Quran kita, dia mulainya kita, zikirnya kita. Pertanyaannya, bekalnya kamu sudah berapa banyak? Mulai balik sampai umur sekian ini, udah berapa kali khatam Quran? Udah berapa ribu rakaat sunnah? Lebih banyak mana maksiat dengan taatnya? Lebih banyak mana dosa dan pahalanya? Lebih banyak mana lupa atau ingatnya kepada Allah? Masuk kuburan dengan banyak dosa, dengan banyak maksiat, dengan amalan yang sedikit, saudara. Karena itu buat tazawwadu
Fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Orang yang umroh, orang yang haji itu berbekal dengan yang cukup. Padahal untuk perjalanan 40 hari. Kalau umroh cuma beberapa minggu, beberapa hari, 12 hari. Tapi dia nabung sampai bertahun-tahun, kadang-kadang berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Jangan sampai nanti ada di negeri orang terlantar. Nah, Anda menuju akhirat itu berapa ribu tahun? Waktunya Anda singkat hidup di atas dunia ini. Udah nabung berapa banyak amal. Kalau Anda khawatir terlantar ada di Mekah, ada di Madinah, di negeri orang, apa Anda nggak khawatir terlantar di alam barzakh? Ada di mahsyar. Jangan main-main Pak, hidup di atas dunia ini al-amru jidd. Urusannya serius hidup di atas dunia ini, karena kehidupan Anda di atas dunia akan dibalas setelah Anda keluar dari dunia. Diriwayatkan bahwa Wahab bin Munabbih pernah berkata, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah anna malakan yunadi minas sama'i rabi'ah kulla sabah wa masa. Aku membaca, kata Wahab bin Munabbih, di beberapa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, bahwa di situ diterangkan di langit keempat ada satu malaikat berseru kepada manusia setiap pagi dan sore. Berserunya begini. Yang pertama, abna khamsin, abna arba'in, wahai orang yang berumur 40 tahun. Ini dengarkan, 40 tahun. Antum zar'un badana hasaduh. Kamu itu ibarat tanaman yang sudah waktunya dipanen, buah yang sudah waktunya dipetik. Artinya bukan main-main lagi, saatnya persiapan untuk mati. Punya cucu pas ngasih main kartu, kolekan lagi, masih main shuttlecock, catur. Anda sudah waktunya untuk dipetik. Anda sudah waktunya untuk mati, al-maut. Kemudian yang kedua, seruannya abna khamsin. Hei orang yang berumur 50 tahun. Ini yang 50 tahun dengerin. Mada qaddamtum wa mada akhartum. Apa yang sudah kamu tabung untuk akhirat kamu? Amal soleh apa untuk akhirat kamu? Persiapannya apa untuk akhirat kamu? Dan apa yang kamu tinggalkan? Ada masjid, ada madrasah, ada pondok, ada darul aitam, ada murid-murid, ada anak soleh. Apa yang kamu tinggalkan? Yang ketiga, abna sittin. Hei orang yang berumur 60 tahun. La udra lakum. Laital khalqa lam yukhlaqu. Wa idza khuliqu alimu limadha khuliqu. La udra lakum, khudu hidrakum. Orang yang berumur 60 tahun, udah jangan bawa alasannya sekarang ya. Ingin baca Quran mata ragu. Dulunya waktu matanya masih bisa melihat apa? Mau hadir majelis
udah gak kuat kakinya, udah ngos-ngosan nafasnya. Dulunya waktu kuat kemana? Sholat berjamaah udah gak bisa ke masjid karena asam urat. Dulunya kamu waktu kuat kemana? Gak ada alasan. Seandainya manusia tidak diciptakan, itu masih lebih baik, saudara. Seandainya manusia tahu untuk apa diciptakan, maka dia akan bisa memanfaatkan hidupnya. Tapi saat ini, waspadalah, kamu sebentar lagi akan dicabut nyawa kamu dan harus bertanggung jawab kepada Allah. Jangan tertipu, Pak, hidup di atas dunia ini jangan tertipu. Diceritakan ada satu orang yang kaya raya, bos besar, big boss. Satu saat dia mengundang semua teman-temannya untuk mengadakan pesta bermacam-macam merek Homer, pelacur-pelacur didatangkan, lagu-lagu didengungkan, mereka tertawa hiruk-pikuk ada di tempatnya. Saat itu dia panggil bodyguard untuk menjaga, jangan sampai acara kita ada yang mengganggu, pesta kita jangan sampai ada yang mengganggu. Ada satu orang datang, ternyata diketok pintu rumah tadi dengan keras. Kaget si bodyguardnya, dibuka. Ada apa, Pak? Mau ketemu dengan bosmu. Maaf, Pak, kami diperintahkan untuk menjaga, tidak boleh ada mengganggu. Saya harus ketemu. Oh, nggak bisa, Pak? Tutup. Ketok lebih keras lagi. Berubah dengan mata yang melotot gitu. Saya harus ketemu. Takut nih, berikan. Saya lapor dulu. Sampaikan, saya harus ketemu. Emangnya Bapak siapa? Saya Israel. Langsung lemas. Bodyguard yang gede-gede ini langsung lemas. Datang, bos, ada yang nyari Anda. Kau saya bayar untuk jangan sampai ada satu pun mengganggu pesta ini. Kalau udah dipesan nih tadi tidak boleh masuk. Gak berani, bos, karena harus ketemu dengan. Emangnya siapa dia? Israel, bos. Dengan Israel lemas, suruh masuk. Anda dulu dengan siapa? Kamu. Untuk apa? Mencabut nyawa kamu. Berubah majelis yang asalnya riang, hiruk-pikuk, sunyi, tegang. Baru di situ dia berkata, teman-temanku, kau selalu memanggil aku bos. Kamu menyatakan siap akan bela loyal kepada aku. Satupun kamu tidak akan bisa mendorong aku sekarang. Dunia semuanya yang aku miliki, yang aku cintai, yang aku hitung setiap saatnya. Apa manfaatnya kamu semuanya ini? Maka dicabut nyawanya, dia jatuh. Ternyata dia tidak lebihnya seperti batang kayu yang tidak bisa bergerak apapun, saudara. Karena itu, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Jangan tertipu kehidupan di atas dunia ini, saudara. Berbekalah untuk akhirat Anda. Yang kedua yang harus diperhatikan sebelum mati,
Didik anak-anak Anda untuk menjadi anak yang soleh, anak yang manfaat, mendoakan Anda setelah Anda mati, bukan hanya berebut harta warisan Anda. Saudara, anak ini milik kita yang sejatinya. Rumah yang kita bangun kalau kita mati, rumah orang lain. Sertifikat akan berubah nama, kendaraan akan menjadi kendaraan orang lain, pakaian yang melekat di tubuh kita akan menjadi pakaian orang lain juga. Yang cinta sama istrinya, yang cantik, kalau mati mungkin menjadi istri orang lain. Yang cinta sama suaminya, kalau mati mungkin belum 7 hari udah cari pasangan yang lain. Tapi kalau anak, nggak mungkin akan menjadi anak orang lain. Karena itu yang serius untuk anak, jangan hanya tunggu aja yang diseriusin, jangan hanya pekerjaan aja. Didik anak kamu menjadi anak soleh. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna salatul auladi. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia itu banyak sekali. Termasuk nikmat yang paling besar adalah mempunyai anak-anak yang soleh. Jangan Anda hanya mikir duit, tapi anak tidak dipikir. Bagaimana apa yang harus kita berikan kepada anak kita? Mana ala walidin waladahu min nahlin afdal min adabil hasan. Tidak ada pemberian yang paling berharga daripada orang tua kepada anak melebihi pendidikan yang bagus. Saudara, kita kadang-kadang mengaku cinta sama anak, bekerja banting tulang, duit punya banyak di rekening, mati anak gak jadi anak yang soleh, gak dididik, duitnya dibuat narkoba. Saudara,